Memiliki lidah seperti ekor ikan gupi menjadi salah satu daya tarik dari anggrek Zygopetalum. Halo para pengikut channel Ida Ujang Nuseri, kembali lagi di channel kesayangan kita. Nah, khusus di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat seputar anggrek Zygopetalum. Nah, memang anggrek jenis ini adalah salah satu jenis anggrek yang sangat gampang sekali untuk berbunga, lalu juga dia tidak ribet dalam perawatan, dan untuk perkembangbiakannya ini sangatlah gampang. Ikutin terus video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifin tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate seputar anggrek tentunya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat yang ada di samping saya ini merupakan salah satu jenis anggrek Zygopetalum. Nah biasanya jenis anggrek ini banyak sekali uh, yang berasal dari benua Amerika, karena memang habitat aslinya itu memang banyak ditemukan di negara Amerika atau benua Amerika, tepatnya di uh, negara Brazil. Ini banyak sekali bisa teman-teman temukan anggrek jenis Zygopetalum. Nah, untuk di seluruh dunia saat ini, untuk anggrek Zygopetalum itu sangatlah banyak, mungkin lebih dari 1.600 spesies yang sudah dikembangkan lalu disilangkan untuk menghasilkan varietas-varietas terbaru tentunya. Nah, untuk arti dari Zygopetalum itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno, yang tepatnya kata zygo itu diambil dari uh, kosakata zygon yang artinya itu benteng petarung. Nah, kalau teman maksud yang di sini adalah itu ada kalau teman-teman perhatiin, kalau untuk sapi atau kerbau, kalau di tempat kita itu adalah yang bagian penahan, karena memang kelopak dari bunga ini membentuk uh, penahan dari tanduk itu, karena dia petalnya itu membentuk dudukan kayu yang untuk di punggung pada uh, sapi ataupun kerbau. Namun kalau pada zaman Yunani itu menganggapnya sebagai kayu dalam penahan untuk banteng petarung. Itu yang asal usul dari nama Zygopetalum itu diambil. Memang banyak sekali untuk anggrek Zygopetalum itu ditemukan di benua Amerika, namun dalam perkembangannya untuk Zygopetalum ini sudah banyak sekali dikembangkan oleh negara-negara Asia Tenggara, salah satunya untuk Thailand, bahkan Indonesia. Itu yang sudah banyak sekali teman-teman bisa temukan. Makanya nggak heran kalau misalkan teman-teman lagi hunting jenis anggrek Zygopetalum, teman-teman akan banyak menemukan anggrek Zygopetalum ini dengan berbagai jenis dan varian. Nah, untuk jenis ini sendiri teman-teman memiliki ciri-ciri daun yang lebih khas. Jadi untuk kelopak daunnya ini, jadi teman-teman kalau misalkan melihat anggrek Zygopetalum ini, dia memiliki warna hijau yang khas, lalu dia mengkilap. Lalu juga untuk jenis daun yang seperti ini nih, dia lebih tahan lama. Nah, kenapa kita gampang sekali merawat anggrek Zygopetalum? Karena ini dia sangat cocok sekali untuk di dataran rendah sekalipun. Jadi dia tidak banyak sekali terpengaruh oleh keadaan lingkungan, karena dia salah satu jenis yang beradaptasi. Nah, ada beberapa
penglihatan fisik yang dapat kita lihat sebagai pertanda apakah jenis ini cukup matahari atau tidak. Nah, khusus anggrek Zygopetalum ini dia tidak banyak sekali ataupun tidak bawel sekali masalah uh, uh, intensitas cahaya. Nah, jadi memang sangat direkomendasikan untuk di dataran rendah dan menengah sekalipun dia bakal tetap berproduktif ataupun berbunga. Nah, jadi teman-teman kalau untuk mengetahui apakah Zygopetalum teman-teman itu membutuhkan matahari yang kurang atau cukup, teman-teman hanya melihat dari sisi daun saja. Nah, ketika posisi daun warnanya sangat hijau pekat, itu menandakan bahwasannya kondisi tanaman tersebut dia kurang mendapatkan matahari. Nah, ketika dia berwarna hijau muda pada saat daunnya sudah berumur atau sudah tua, dia akan tetap seperti terlihat hijau muda dan mengkilap. Nah, ini yang salah satu contoh. Nah, jadi di semua sisi anggrek Zygopetalum ini, kalau dia memang kurang matahari, jadi dia bakal mengeluarkan warna yang lebih hijau pekat. Kalau misalkan teman-teman lihat seperti daun kelapa ataupun daun kelapa sawit, itu kan ada hijau sekali. Nah, dia bisa hijau mengkilap gelap, itu kalau misalkan untuk menandakan bahwasannya anggrek Zygopetalum teman-teman itu kurang mendapat sinar matahari. Nah, kalau untuk keadaan normal, teman-teman hanya melihat aja dari sisi daun itu sebagai indikator bahwasannya anggrek Zygopetalum teman-teman itu sudah mencukupi intensitas matahari yang dibutuhkan. Nah, biasanya kalau untuk skala farm ataupun pertanian petani itu untuk Zygopetalum itu dia hanya membutuhkan 65 hingga 70% saja. Nah, jadi paranet untuk intensitas kapasitas paranet dalam artian kalau misalkan yang menggunakan paranet 65%, jadi dia hanya membutuhkan 35% saja untuk sinar matahari. Nah, itu mungkin untuk dari sisi pertumbuhan. Jadi teman-teman untuk jenis Zygopetalum untuk melihat intensitas pertumbuhan itu hanya bisa melalui penampakan fisik dari daun itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman menanyakan bagaimana untuk media tanam, karena memang asalnya itu dia salah satu jenis anggrek epifit ataupun dia menumpang hidup di tempat lain, tapi dia sifatnya bukan parasit. Nah, jadi dia sangat cocok sekali menggunakan kayu-kayu yang lembut seperti pohon cemara ataupun pohon pinus. Jadi kalau biasanya saya memadukannya dengan media tanam potting mix karena dia udah komplit, ada untuk jaga kelembaban, mengatur nutrisi, lalu juga karena permukaan dari kulit pinus itu sendiri lembut sehingga memudahkan pertumbuhan akar itu akan lebih sempurna. Itu salah satu alasan saya memilih untuk menggunakan media tanam potting mix. Nah, lalu bagaimana pemupukannya? Nah, pada saat pemupukan biasanya saya hanya melakukan fokus pemupukan itu pada saat musim agak sedikit terang. Nah, jadi cukup 1 minggu 2 kali nggak masalah. Jadi teman-teman untuk masalah pemupukan biasanya saya hanya menggunakan beberapa komponen yang teman-teman bisa lihat seperti Dekastar. Jadi Dekastar biasanya kalau untuk kondisi remaja ataupun kecil saya menggunakan Dekastar yang seimbang sehingga nutrisinya itu balance untuk mensupport pertumbuhan. Jadi kalau misalkan udah tanaman udah besar dewasa, barulah saya mengalihkannya ke nutrisi Dekastar untuk bagian media tanamnya itu dengan kadar fosfor yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk sisi pertumbuhan biasanya saya menggunakan Neokristalion aja. Ini sangat praktis banget karena saya bisa rekomendasi ke teman-teman bahwasannya dia untuk komposisi itu lebih lengkap. Jadi ada unsur makro dan mikronya yang sangat penting untuk mensupport pertumbuhan dari anggrek teman-teman. Lalu biasanya saya menyampurkan ataupun memix dengan B1 Thailand karena memang kadar aminonya yang tinggi dipadukan dengan unsur natrium, fosfor, kalsium juga serta
kebutuhan nutrisi mikro dan makronya, sehingga ini menjadi salah satu komposisi yang pas sekali untuk teman-teman melakukan pemupukan. Itu salah satu rekomendasi dari saya saja. Nah, kalau misalkan untuk sisi bunga, teman-teman, dia ini banyak sekali warna dasar. Jadi dia memang banyak sekali arahnya itu lebih ke fokus pada warna dasarnya itu seperti hijau, coklat, kehitaman, raspberry, kebiruan. Itu salah satu warna dasar dari kelopak Zygopetalum. Nah, jadi dia untuk sistem pembungaannya ini dia ada namanya tangkai inti dari pembungaan. Lalu dia banyak sebelum mekar dia kuncup-kuncup dulu, jadi dia memang tidak berbarengan untuk pada saat kondisi bermekaran. Nah, itu salah satu kelebihan anggrek ini, dia bisa tangkai bunganya ini bisa dari 50 hingga 1 meter kalau misalkan posisi penanaman kita sempurna. Itu salah satu kelebihan dari anggrek Zygopetalum. Nah, kalau untuk kadar wangi atau enggaknya, ini sangat wangi sekali. Makanya saya sangat menyukai anggrek Zygopetalum. Selain perawatannya mudah dikembangbiakan dengan sistem split sekalipun, lalu tidak terlalu sensitif terhadap perubahan cuaca, lalu juga disertai dengan wangi yang khas dari anggrek ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk jenis anggrek Zygopetalum ini sangat menarik sekali untuk dibahas, karena saya lebih menyukai, lebih tertuju pada lidah dari bunga ini sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, lidah Zygopetalum tuh hampir semua varian itu memiliki warna yang sama, yaitu warna dasar ke putih, lalu disertai dengan serat-serat atau splash istilahnya, itu dengan warna kebiruan. Ini salah satu ciri khas dari anggrek Zygopetalum. Ini yang kenapa jenis ini salah satu jenis yang sangat direkomendasikan untuk teman-teman menanam. Nah, jadi untuk jenis ini banyak sekali varian-varian terbaru yang memang sudah banyak diterbitkan oleh para petani impor ataupun petani lokal juga dalam perkembangbiakan jenis ini. Makanya tidak heran di seluruh dunia jenis ini sudah memiliki hampir lebih dari 1.600 spesies. Nah, ini salah satu hal yang paling menarik dari anggrek Zygopetalum. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mencoba menanam di rumah, teman-teman bisa langsung aja kontak WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun di video ini. Teman-teman tinggal langsung WhatsApp aja via chat, karena biasanya banyak sekali customer kita, jadi teman-teman harus sedikit bersabar mengantri untuk direspon oleh admin kami tentunya. Nah, juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman kesusahan dalam memperoleh nutrisi pertumbuhan untuk anggrek, kita juga udah nyiapin. Jadi teman-teman tinggal langsung kontak WhatsApp aja ke admin di link bawah ini ataupun di video ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate seputar anggrek tentunya. Terima kasih.